Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini di Rabu untuk 25 Oktober 2023 tentunya tema kita masih berbincang mengenai pemilu damai. Di studio TVRI Bengkulu telah hadir juga untuk narasumber kita ada Bang Anggi Stefan Hansen selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu dan juga ada Bang Ahmad Maskuri selaku Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu. Baik, kita kembali ngobrol bersama dengan mereka berdua tentunya. Kita kembali ke Bang Ahmad Maskuri dulu nih selaku Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu nih. Untuk pelanggaran yang pernah terjadi di tahun 2003 mungkin yang akan kita mungkin bisa di-share dan diketahui juga ke masyarakat, dan apakah di tahun 2024 ini akan terjadi juga atau tidak Bang? Seperti itu. Ya, pelanggaran yang mungkin terjadi ya pemasangan alat peraga kampanye itu. Di mana kan para peserta pemilu ini yang namanya kandidat ini kan ingin memperkenalkan diri dengan media. Dengan alat yang sebanyak-banyaknya. Okay. Padahal KPU itu kan sudah menetapkan nanti tanggal, KPU itu akan menetapkan zona beserta dengan berapa alat peraga yang boleh dan ukurannya di satu titik yang telah ditetapkan. Itu kapan nanti akan ditetapkannya? Setelah pleno DCT itu, nanti itu KPU nanti yang akan memplenokan zona titik pemasangan APK. Itu udah wilayahnya KPU, tapi pada prinsipnya kami akan mengawasi sesuai dengan hasil daripada hasil pleno yang ditentukan oleh KPU, agar supaya nanti potensi-potensi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye itu bisa kita turunkan. Oke, nah untuk saat ini di jalan-jalan udah mulai banyak tuh Bang. Seperti apa itu pendapat dari Bawaslu sendiri tentang alat peraga yang sudah mulai bermunculan? Nah, pada saat ini kan masanya alat peraga sosialisasi. Silakan memasang. Itu sepanjang memang tidak mencantumkan embel-embel pesan pemilih, kata-kata, ajakan dan lain sebagainya, termasuk misalnya nomor urut, coblos segala macam. Tetapi juga ada aturannya. Hari ini kita lihat di wilayah Kota Bengkulu, peraturan daerah atau perwali itu kan sudah mengatur tentang tata ruang itu, bahwa pemasangan jangankan alat peraga, alat apapun yang berbentuk iklan dan sebagainya itu tidak boleh dipasang di pohon. Tapi bisa kita saksikan. Nah, di PKPU memang diatur alat peraga sosialisasi. Tetapi memang karena belum masuk masa tahapan kampanye, jadi kami dalam fungsi pengawasan sudah melakukan langkah-langkah. Bahkan pemerintah Kota Bengkulu sudah kami berikan surat, dan juga peserta pemilu atau partai politik sudah kami layangkan surat himbauan untuk menertibkan alat peraganya. Yang hari ini kan yang beredar di jalan-jalan ini kan sudah masuk ke APK. Karena memang sudah masuk pelanggaran, kami imbau untuk mereka menertibkan. Tapi di Kepemda juga karena memang mereka yang punya perangkat untuk menertibkan itu sudah kami layangkan surat. Bahkan sudah 3 kali kami layangkan surat untuk segera mengambil tindakan, karena memang mereka yang punya perangkat dalam menertibkan APK ini kan, karena masih dalam tahap sosialisasi. Ketika nanti memang sudah masuk dalam tahap kampanye, itu bisa kami tindak. Tindakannya seperti apa nantinya? Misalnya masih juga terdapat pelanggaran yang seperti itu? Ya kita tertibkan, semua yang tidak sesuai aturan, nanti kita tertibkan. Baik. Kita kembali ke Bang Anggi Stefan Hansen selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu. Melihat pelanggaran yang mungkin terjadi untuk APK yang sudah ada di Bengkulu ini sendiri, wilayah Bengkulu ini sendiri, itu KPU melihatnya seperti apa Bang? Yang pertama, KPU udah bukan dalam konteks menilai ya, tetapi KPU secara preventif ketika rakor-rakor atau bersama-sama dengan peserta pemilu, dengan partai politik, kami terus menghimbau ya. Untuk melaksanakan kampanye itu ada peraturan yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama adalah masa kampanye. Masa kampanye itu dimulai semenjak
setelah ditetapkannya DCT nanti tanggal 3 dan 4 November ini. Lalu setelah itu kita juga akan mengeluarkan surat keputusan ya KPU Kota Bengkulu terkait dengan kita menetapkan zona-zona mana saja yang diperbolehkan untuk peserta pemilu memasang alat peraga kampanye. Beserta dengan diktum sesuai dengan koordinasi dengan Pemda, ada beberapa lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan. Misalnya kalau memasang alat peraga kampanye di pulau jalan, di badan jalan, atau misalnya dia melanggar estetika ya, misalnya pemasangannya itu ya mengganggu ruang-ruang hijau ya, atau misalnya dipaku di pohon-pohon. Hal-hal seperti itu terus kita himbau ya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk tempat-tempat yang mungkin harusnya itu dipasang alat peraga itu sendiri itu di mana? Yang boleh dijawab mungkin Bang Ahmad mungkin. Ya saat ini kan PPK ya di tingkatan kecamatan PPK ya. PPK itu sudah memberikan usulan ke KPU karena itu kan memang ranahnya KPU yang menetapkan zona pemasangan APK itu. Tetapi nanti ketika sudah ditetapkan baru datanya diberikan kepada kami sehingga kami nanti akan melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu pada saat melakukan pemasangan alat peraga kampanye. Kalau itu memang ranahnya KPU yang menetapkan zona di mana yang boleh, di mana yang tidak. Tetapi kalau yang misalnya di rumah yang bersangkutan atau pribadi di halaman orang sepanjang orangnya mengizinkan itu diperbolehkan. Ya. Tapi kan memang ada aturannya juga. Oke, baik Bang. Baik pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kembali untuk Berndo TVRI Bengkulu sore hari ini. Kami harapkan tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.